Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota saya Indah Rama Putri dengan NIM 22029140 Dan saya Mamas Haradita dengan NIM 22029143. Saya Jatsia Zara Usman, NIM 22029141. Dan saya Latifah Aulia Putri dengan NIM 22029142. Baiklah, pada video ini saya dan rekan-rekan kelompok saya akan menjelaskan mengenai produk sains, di mana produk sains itu terbagi menjadi hipotesis, hukum, dan teori. Selamat menonton dan selamat memahami. Bye. Apa saja bagian-bagian dari produk sains? Produk sains terbagi menjadi hipotesis, teori, dan hukum. Nah, mari kita pelajari dan pahami satu persatu. Hipotesis. Hipotesis adalah ide atau teori yang diusulkan yang dapat diuji baik secara eksperimental atau observasional. Hipotesis menjadi teruji apabila semua gejala yang timbul tidak bertentangan dengan hipotesis tersebut. Dalam upaya pembuktian hipotesis, peneliti dapat saja dengan sengaja menimbulkan atau menciptakan suatu gejala. Nah, kesengajaan ini disebut percobaan atau eksperimen. Sebuah hipotesis dapat difalsifikasikan dengan bukti pengamatan saja, tanpa perlu eksperimen yang berulang. Teori. Sebuah teori adalah hipotesis yang komprehensif atau set hipotesis yang telah divalidasi oleh pertemuan bukti dari berbagai sumber yang observasional dan eksperimental. Biasanya, teori mengacu pada sesuatu yang divalidasi dengan baik oleh ilmiah yang telah menjadi aspek mendasar dari bidangnya. Sebuah teori tidak pernah benar-benar dapat dibuktikan, sehingga mungkin bahwa sebuah teori dasar dapat ditemukan tidak valid, tapi kemungkinan ini sangat jarang. Akan membutuhkan bukti tak terbantahkan untuk membatalkan teori semacam itu. Sebuah hipotesis baru harus mampu menjelaskan semua bukti pengamatan dari teori lama, dan juga harus memperhitungkan bukti baru yang menyanggah teori lama. Selain itu, juga harus melakukan hal tingkat yang sama ke pesisi, jika tidak lebih baik, daripada teori yang digantikannya. Hal ini terjadi misalnya ketika teori mekanika kuantum menggantikan mekanika Newton. Untuk hal-hal seperti ini, atom dan molekul, dan ketika relativitas umum menggantikannya untuk objek-objek yang lebih dasar atau objek-objek yang lebih besar. Hukum. Sebuah hukum ilmiah adalah relasi empiris yang dapat diringkas dalam cara yang sangat singkat, baik secara lisan ataupun matematis, dan telah divalidasi oleh eksperimen, seperti hukum Newton tentang gerak. Dalam arti sempit, hukum harus berlaku tanpa kecuali. Inilah rasa yang sering digunakan ketika mengacu pada hukum alam. Namun, karena sejarah mereka, ada banyak hal yang kita sebut sebagai hukum yang sekarang kita tahu tidak ketat berlaku. Hukum Kepler dari gerak planet, misalnya, tidak sepenuhnya benar karena interaksi gravitasi antara planet-planet. Hukum Kepler hanyalah pendekatan yang masuk akal, tapi kita masih merujuk kepada mereka sebagai hukum karena sejarah mereka. Lebih buruk lagi, kita memiliki hal-hal seperti hukum Bode untuk jarak planet, yang bukan merupakan hubungan yang valid sama sekali. Hal penting tentang hukum ilmiah adalah bahwa mereka murni observasional. Sebuah hukum ilmiah tidak mengusulkan mekanisme yang mendasari, itu hanya merupakan hubungan yang teramati. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa jumlah kebenaran tidak meningkat pada setiap tingkat. Ini bukan kasus di mana hipotesis menjadi teori dan teori menjadi hukum. Sebuah hipotesis dapat menjadi teori, tetapi lebih sering beberapa hipotesis diintegrasikan ke dalam teori hukum.
dan juga tidak harus menjadi hukum, karena hukum adalah sebuah hubungan yang diamati. Biasanya malah hipotesis dan teori-teori yang dibangun dari hukum-hukum, seperti teori gravitasi yang dibangun di atas hukum Newton tentang gerak dan hukum gravitasi. Dalam sains, teori adalah hal pokok karena sangat divalidasi oleh realitas bukti ilmiah. Jadi, kita menemukan hukum-hukum, mengembangkan hipotesis-hipotesis, dan menguji teori mereka sampai mereka gagal atau dimodifikasi dan diintegrasi ke dalam hipotesis-hipotesis yang lebih baik, dan mendorong untuk terciptanya teori yang mendalam, yang kuat, dan mewakili pemahaman terbaik kita mengenai alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori kebenaran. Berbagai perspektif melahirkan berbagai jenis teori kebenaran. Pada kali ini akan dibahas berbagai teori kebenaran yang tumbuh dan berkembang dalam tradisi filsafat. Di sini ada 5 teori, yaitu teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatis, teori kebenaran performatif, dan teori konsensus. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu teori korespondensi. Teori korespondensi adalah teori kebenaran yang didasarkan pada fakta proyektif sebagai dasar kebenarannya. Teori ini menyatakan bahwa sebuah pernyataan dianggap benar hanya jika pernyataan tersebut berhubungan dengan fakta objektif yang ada. Fakta objektif tersebut adalah segala bentuk fenomena berupa tampilan visual, gelombang suara, rasa maupun tekstur yang bisa ditangkap melalui panca indera. Yang kedua yaitu teori koherensi. Teori koherensi ini pembuktiannya secara berulang-ulang pada teori korespondensi pada akhirnya akan melahirkan sebuah aksioma atau postulat yang pada umumnya berwujud sebagai kebenaran umum atau general truth. Menurut teori koherensi, sebuah pernyataan bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Untuk dianggap benar, teori ini mensyaratkan adanya konsistensi atau tidak adanya pertentangan, kontradiksi antara suatu pernyataan dengan aksioma. Karena itulah teori koherensi dikenal juga sebagai teori konsistensi. Perbedaan teori ini dengan teori korespondensi terletak pada dasar pembuktian kebenaran. Pada teori korespondensi, dasar kebenarannya pada ada tidaknya hubungan antara pernyataan dengan fakta yang ada. Sedangkan pada teori koherensi, pembuktiannya terletak pada ada tidaknya konsistensi antara pernyataan dengan postulat. Selanjutnya yaitu teori pragmatis. Teori pragmatis berbeda dengan dua teori sebelumnya dalam menentukan dasar kebenaran. Jika pada korespondensi dasar kebenarannya adalah fakta objektif dan pada teori koherensi adalah konsistensi logis, maka teori pragmatis meletakkan dasar kebenarannya pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Tidak hanya berlaku pada dunia empiris, teori pragmatisme ini lebih lanjut juga bisa diterapkan berkaitan dengan objek pengetahuan metafisik. Terkait dengan teori kebenaran, Charles Peirce, salah satu tokoh pragmatisme, menjelaskan bahwa kriteria berlaku dan memusatkan sebagai dasar kebenaran dalam pragmatisme digambarkan secara beragam dalam berbagai sudut pandang. Beragamnya sudut pandang dalam menentukan hasil yang memuaskan akan berujung pada beragamnya standar kebenaran. Yang keempat yaitu teori kebenaran performatif. Teori kebenaran performatif muncul dari konsepsi G.L. Austin yang membedakan antara ujaran konstantif dan ujaran performatif. Ucapan konstantif adalah ucapan yang mengandung sesuatu yang konstantif dalam ujaran itu sehingga ia memiliki konsekuensi untuk dibuktikan kebenarannya. Sementara itu, terdapat beberapa hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena keterbatasan masyarakat untuk mengakses fakta yang terjadi. Yang kelima yaitu teori konsensus. Teori kebenaran konsensus pada awalnya digagas oleh Thomas Kuhn, seorang ahli sejarah ilmu pengetahuan. Singkat kata, perkembangan ilmu pengetahuan ditandai dengan adanya pergeseran paradigma lama yang digantikan oleh paradigma baru. Pergeseran tersebut ditentukan dan penerimaan masyarakat social acceptance terdapat sebuah paradigma dan konsepsi kebenaran ilmiah. Selanjutnya masuk kita ke dalam topik aplikasi dalam masyarakat. Adanya berbagai standar kebenaran selayaknya membuat masyarakat tidak lagi memandang validitas kebenaran dalam sebuah pernyataan dalam opsi biner, hitam putih, benar atau salah.
Ada kemungkinan bahwa kebenaran dalam sebuah pernyataan bersifat gradatif. Semakin banyak ia sesuai dengan teori kebenaran yang ada, semakin tinggi validalitas kebenaran yang dikandungnya. Demikian juga sebaliknya. Tantangan selanjutnya yang akan dihadapi adalah sejauh mana teori-teori kebenaran tersebut bisa diaplikasikan dalam menyaring berita palsu. Tentu saja penerapan teori-teori tersebut bergantung pada kondisi objek kebenaran itu sendiri. Teori korespondensi misalnya, bisa diterapkan selama objek kebenaran bersifat faktual dan bisa diakses secara langsung melalui panca indera. Jika tidak bisa diakses secara langsung, masih terdapat opsi teori kebenaran lain yang bisa diterapkan. Dalam konteks dunia maya, pembuktian kebenaran dilakukan melalui gambar atau video. Tetap ada kemungkinan bahwa gambar atau video tersebut adalah palsu sehingga diperlukan fakta lain sebagai pendukung atau pembanding. Selain itu, dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pakar telematika untuk membuktikan validalitas data faktual tersebut. Dalam hal ini, penerapan teori performatif jelas signifikasinya. Teori performatif juga bisa diterapkan untuk menyaring sumber berita. Jika terdapat berita yang terkait dengan isu-isu tertentu, akan lebih bijak jika kita melakukan konfirmasi kepada pihak yang memiliki otoritas di bidang tersebut. Ketika kita mendapatkan dua atau lebih pernyataan atau yang bertentangan, maka penerapan teori koherensi sangat diperlukan. Pernyataan yang dianggap benar tentu saja adalah pernyataan yang konsisten dengan berita yang sudah terbukti sebelumnya sebagai berita yang benar. Selanjutnya, terbentuknya hukum ilmiah. Hukum alam berisi gambaran umum mengenai yang pertama bagaimana pola keteraturan alam dan yang kedua bagaimana dinamika pada keteraturan itu. Manusia mengerti bahwa hukum alam dibentuk dalam kerangka ide pencarian keteraturan di alam. Tingkatan yang paling tinggi dalam pencarian pengetahuan adalah no way atau prinsip sebab akibat. Prinsip sebab akibat lahir dengan melibatkan pemikiran dan analisis mendalam sehingga sampai ke rumusan hukum. Hukum alam merupakan keteraturan di dalam. Prinsip-prinsip hukum alam dasarnya yaitu urutan langkah untuk mengamati gejala alam yang dikondisikan mengakibatkan hukum mempunyai tingkat determinasi yang tinggi karena memberikan aksi ke alam. Hukum alam dapat dihasilkan dari pengamatan akan objek, gejala alam, dan semua proses berpikir. Setelah itu, terdapat objek, gejala, metode, hasil yang merupakan rangkaian logis yang diatur oleh hukum sebab akibat. Jika ada banyak penyebab dari gejala, maka diusahakan untuk membuat klasifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyaknya faktor yang digabungkan ke dalam suatu hukum akan mempersempit ruang kerja hukum tersebut, sehingga wilayahnya menjadi lebih spesifik dan memerlukan penjelasan lebih banyak faktor. Namun, kelebihan parameter yang dapat diungkap sampai saat itu dan diperhitungkan ke dalam hukum tersebut. Semakin lama, hukum akan semakin spesifik dengan ditemukannya parameter baru yang sebelumnya tidak diperhitungkan atau luput dari perhatian. Jika hukum alam diterapkan ke dalam lapangan berbeda, maka akan terjadi kesalahan yang fatal, seperti kesalahan di zaman keemasan perkembangan sains empiris dahulu. Sifat-sifat hukum alam. Sepanjang sejarah, para ilmuwan berusaha mengumpulkan data dan merumuskan ke dalam bentuk hukum untuk digunakan mendasari penjelasan penemuan di lapangan spesifik yang merupakan turunan dari lapangan sains. Parameter baru akan masuk ke dalam rumusan baru dan sifatnya lebih spesifik karena hukum ini dibatasi parameter baru. Sifat dari hukum ilmu alam adalah yang pertama bersifat netral dan tidak diperuntukkan bagi prioritas golongan pengguna tertentu. Artinya, semua orang dapat memanfaatkan hukum ilmu alam dan juga dapat menyalahgunakan hukum alam itu. Dikarenakan sifatnya yang netral atau tidak memihak siapapun yang meneliti atau menggunakan hukum tersebut. Yang kedua, bersifat universal, artinya dapat berlaku di mana saja. Yang ketiga, sifat lebih pasti. Kepastian hukum dapat dibuktikan dengan kemampuan hukum tersebut menjelaskan gejala yang sama dari waktu ke waktu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori dan hukum ilmiah. Yang pertama yakni teori. Teori adalah pernyataan yang menerangkan mengenai alam maupun gejala alam berdasarkan prinsip-prinsip bebas dan bukan berdasarkan fenomena itu sendiri. Teori perlu dibuktikan kebenarannya melalui serangkaian percobaan maupun pemikiran.
Sesuai dengan teori valibilisme dari Karl Popper, bahwa jika dalam pengamatan baru didapati hal yang bertentangan dengan teori yang sudah ada, dan setelah melakukan uji coba serta analisis, hal yang sama masih didapati kembali, maka kebenaran teori tersebut harus dipertanyakan dan harus dikaji ulang. Teori dapat gugur atau diperbaiki karena adanya pengamatan baru. Teori diajukan untuk menerangkan keteraturan maupun ketidakteraturan di alam. Selanjutnya yakni hukum ilmiah. Hukum ilmiah sifatnya lebih pasti dan dikatakan sangat tangguh dan tidak rentan. Hukum bersifat lebih pasti dan jarang gugur karena wilayah kajiannya yang sangat luas dibandingkan teori. Hukum sangat tangguh dan tidak rentan karena menerangkan kepastian alam yang umum dan sudah melalui tahap uji yang sangat lama dan mendetail. Contohnya hukum kekekalan massa yang tidak dapat dibantah karena memang demikian adanya dan sifatnya sangat umum, serta menjelaskan atau memayungi sekian banyak teori. Selanjutnya yakni hukum dan prediksi ilmiah. Hukum yang telah dirumuskan harus dapat digunakan untuk memprediksi gejala alam yang termasuk di dalam hukum tersebut. Fungsi hukum dalam dunia sains adalah untuk memperkirakan gejala yang akan terjadi setelah sistem diberi perlakuan tertentu. Contohnya, dalam meramalkan cuaca dan iklim digunakan parameter-parameter dalam ilmu meteorologi. Dengan demikian, manusia dapat mengantisipasi gejala alam yang dapat merugikan kehidupan manusia sendiri. Untuk merumuskan hukum baru harus didasarkan pada hukum yang sudah ada sebelumnya. Hukum baru merupakan sintesis parameter dalam hukum yang sudah ada. Hukum baru dalam sains biasanya lebih spesifik dan lebih banyak parameternya daripada hukum sebelumnya. Dengan demikian, semakin spesifik suatu ilmu akan semakin banyak parameter penyusun hukum dan teorinya, serta semakin sempit lapangan klaimnya. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan itu hanya pada saat aku dan kamu disatukan. Cuan!